Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari ikatan kimia. KD dan IPK yang kita akan capai. Pertama, kompetensi dasar. Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Memahami perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang kedua, memahami perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang ketiga, membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan kimia. Ikatan kimia adalah kemampuan suatu atom bergabung dengan atom lain membentuk suatu senyawa. Mengapa atom memiliki kecenderungan untuk berikatan? Karena setiap atom ingin memiliki elektron terluar yang stabil seperti gas mulia. Unsur gas mulia terletak pada golongan 8A, di mana unsur-unsurnya seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kestabilan atom. Unsur-unsur gas mulia merupakan unsur yang paling stabil karena elektron valensinya yang berjumlah 8 oktet atau 2 duplet. Karena kestabilan tersebut, maka unsur-unsur gas mulia sukar bereaksi. Menurut Lewis dan Kossel, atom-atom suatu unsur selain gas mulia berusaha mencapai konfigurasi oktet atau duplet dengan cara berikatan dengan atom-atom lain. Ikatan yang terjadi dapat berupa ikatan ion, ikatan kovalen, atau ikatan kovalen koordinasi. Kaidah duplet dan oktet. Yang stabil dengan 2 elektron disebut kaidah duplet. Contoh, helium dengan 2 nomor atomnya, maka konfigurasinya adalah 2. Yang stabil dengan 8 elektron disebut kaidah oktet. Contohnya, neon dengan nomor atom 10, maka elektron valensinya adalah konfigurasi elektronnya adalah 28. Argon, nomor atomnya 18, 288. Krypton 36, 28, 18, 8. Xenon 54, 28, 18, 18, 8. Dan terakhir, radon 86, 28, 18, 32, 18, 8. Semua elektron valensinya berjumlah 8. Maka disebut elektron yang stabil karena tidak menerima elektron atau menyerahkan elektron. Kecenderungan atom. Unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen, 2A, 3A memiliki kecenderungan melepas elektron valensi sehingga membentuk ion positif dan bersifat logam. Contoh, natrium plus 1 berada pada golongan 1A melepas 1 elektron. Unsur-unsur golongan 5A, 6A, 7A memiliki kecenderungan menerima elektron valensi, membentuk ion negatif dan bersifat non-logam. Contoh, klor -1 golongan 7A menerima 1 elektron. Beberapa jenis ikatan.
Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dan atom non-logam. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat serah terima elektron antara ion positif kation dan ion negatif anion. Perhatikan contoh berikut. 11 Na. Konfigurasinya 2, 8, 1. Melepas 1 elektron. 17 Cl. Konfigurasinya 2, 8, 7. Menerima 1 elektron. Bagaimana jika bergabung menjadi NaCl? Ini terjadi serah terima elektron di mana Na melepas 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron. Contoh ikatan ion. Perhatikan contoh berikut. 12 Mg. Konfigurasinya 2, 8, 2. Melepas 2 elektron. 17 Cl, 2, 8, 7. Menerima 1 elektron. Jadi butuh 1 atom Cl yang lain agar menjadi stabil. Bagaimana jika MgCl bergabung? Di sini Mg melepaskan elektron terhadap Cl dan Cl menerima 1 elektron. Latihan. Bagaimana terjadinya ikatan ion pada senyawa berikut? Pertama, K2S. Nomor atom K sama dengan 19, S sama dengan 16. Kedua, MgF2 12 dan F sama dengan 6. Ikatan kovalen terbagi menjadi ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan dengan sepasang elektron, contohnya H2O, di mana H nomor atomnya 1 menerima 1 elektron. O nomor atomnya 8, konfigurasinya 26, menerima 2 elektron, sehingga membentuk H2O. Struktur Lewisnya. Silahkan dilihat gambarnya. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan antar atom non-logam dan yang terjadi melalui pemakaian bersama pasangan elektron. Perhatikan contoh berikut. 17 Cl, konfigurasinya 2, 8, 7. Melepaskan 1 elektron. 17 Cl, 2, 8, 7. Melepas 1 elektron. Bagaimana jika Cl bergabung? Jadi terjadi pemakaian bersama sepasang elektron. Jadi masing-masing memakai elektronnya dipakai secara bersama. Ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan dengan 2 pasang elektron. Contoh O2 atau O rangkap 2. Dengan O oksigen nomor atomnya 8, konfigurasinya 26, menerima 2 elektron. O8 menerima 2 elektron, sehingga membentuk ikatan rangkap 2 O2. Struktur Lewisnya. Ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan dengan 3 pasang elektron, contohnya N2. N rangkap 3, di mana nitrogen nomor atomnya 7 dengan konfigurasi 25 menerima 3 elektron. Dan nitrogen 725 menerima 3 elektron, sehingga membentuk ikatan N rangkap 3 atau N2. Struktur Lewisnya.
Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi atau ikatan kovalen semipolar adalah ikatan kovalen yang terbentuk dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Perhatikan contoh. Ikatan kovalen koordinasi dalam ion NH4. Perhatikan gambar. Pasangan elektron bebas, terjadi ikatan kovalen koordinasi. Contoh kedua, NH3 bereaksi dengan BF3 membentuk senyawa NH3BF3. Perhatikan gambarnya. Di sini terjadi ikatan kovalen koordinasi. Kepolaran ikatan kovalen. Senyawa polar adalah senyawa yang membentuk dua kutub dipol, yaitu kutub positif dan kutub negatif, sehingga dapat menghantarkan listrik. Yang mempengaruhi kepolaran suatu ikatan kovalen adalah: 1. Perbedaan keelektronegatifan, yaitu ikatan kovalen terbentuk jika atom-atom yang berikatan memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya, HF, HCl, HBr, dan Hi adalah kovalen polar, sedangkan H2, N2, O2, I2, Br2 bukan kovalen polar karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Bentuk molekul. Senyawa akan bersifat polar manakala pada atom bebas dari molekul senyawa terdapat pasangan elektron bebas, sehingga untuk bentuk molekulnya menjadi tidak simetris. Contohnya NH3, PCl3, H2O, Cl2O, H2 merupakan kovalen polar. BCl3, BF3, PCl5, CO2 bukan merupakan kovalen polar. Ikatan kovalen polar. Jika tertarik lebih kuat ke salah satu atom, contoh pada HCl. Silahkan perhatikan gambarnya. Susunan BF3, H2O, dan NH3 dan BFCl3. Ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Logam merupakan elektropositif karena logam memiliki kecenderungan untuk menghilangkan elektron valensi agar dapat membentuk ion positif. Di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk awan elektron dan kation, yaitu kumpulan inti atom yang bermuatan positif dan tersusun rapat dalam awan elektron tersebut. Silahkan perhatikan ikatan logam pada gambar. Ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen non-polar jika tertarik sama kuat ke semua atom. Contohnya H, F. Silahkan lihat gambarnya. Sifat-sifat dari logam. 1. Penghantar listrik yang baik. Logam cenderung menjadi konduktor listrik yang baik. Elektron-elektron yang ringan bebas bergerak dengan mudah. Muatan negatif yang berasal dari luar dapat mendorong lautan elektron sehingga menimbulkan arus listrik. Yang kedua, pengantar panas yang baik. Daya hantar panas disebabkan adanya elektron valensi yang dapat bergerak bebas. Jika bagian tertentu dari logam dipanaskan, maka elektron-elektron pada bagian logam itu menerima sejumlah energi sehingga energi kinetiknya bertambah dan geraknya makin cepat. Elektron-elektron yang bergerak cepat itu menyerahkan sebagian energi kinestetiknya kepada elektron lain sehingga seluruh bagian logam menjadi panas. Logam dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik.
Elektron valensi logam mudah bergerak dalam kristal logam sehingga elektron-elektron itu mengelilingi ion logam yang bermuatan positif secara simetris karena terjadi gaya tarik antar ion logam. Elektron valensi sama ke segala arah. Karena gaya tarik setiap ion logam yang bermuatan positif terhadap elektron valensi sama besar, maka suatu lapisan ion logam bermuatan positif dalam kisi kristal mudah bergeser. Jika sebuah ikatan logam putus, maka segera terbentuk ikatan logam baru. Karena itu, logam dapat ditempa menjadi lempeng yang sangat tipis dan ditarik menjadi kawat yang halus dan dapat dibengkokkan. Perhatikan contohnya di gambar ini. Yang keempat, sifat logam adalah mempunyai titik lele yang relatif tinggi. Yang kelima, umumnya logam mengkilap. Bila cahaya jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi yang mudah bergerak akan tereksitasi, berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang tinggi. Ketika elektron tereksitasi tersebut kembali kepada keadaan dasarnya, maka energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan dipancarkan kembali. Peristiwa ini dapat menimbulkan sifat kilap yang khas untuk logam. Terima kasih. Sekian penyampaian materi kita untuk hari ini. Silahkan untuk anak-anakku berlatih di rumah. Silahkan ditingkatkan literasinya. Banyak-banyak membaca. Banyak-banyak menggali informasi. Selamat berjuang. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.